Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hairuzudi SPI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1 yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, sedikit saya akan menyampaikan tentang bagaimana pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, sehingga perlu adanya terjadinya perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan apabila menginginkan sebuah pembaharuan pada kehidupan dan dalam segi apapun termasuk pendidikan. Jika kita melihat sejarah, pendidikan di Indonesia sudah mengalami berbagai perubahan semenjak pra-kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda memiliki tujuan yang tidak memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan warga pribumi. Karena apa? Karena pendidikan pada saat itu hanya mementingkan kepentingan mereka tentang keberlanjutan kekuasaan mereka di bumi pertiwi kita. Dalam proses perubahan, Ki Hajar Dewantara menjadikan sebagai sebuah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik pada saat ini perlu mencontoh semangat perubahan beliau sebagai pembelajar demi pendidikan Indonesia menjadikan manusia merdeka sesuai dengan budi pekerti bumi. Di dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, KHD memberikan asas pemikiran bahwasanya pendidikan adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menumbuh kembangkan budaya-budaya kearifan yang ada pada masyarakat itu sendiri. KHD juga mengajarkan tentang menuntun kodrat anak. Kodrat adalah keadaan yang dimiliki anak, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Semboyan pendidikan yang sangat terkenal yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ini merupakan semboyan pendidikan di Indonesia yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia muaranya adalah menjadikan anak-anak selamat dan bahagia baik sebagai pribadi manusia atau sebagai bagian dari masyarakat. Sebelum saya memberikan kesimpulan dan refleksi, ada 3 pertanyaan pemantik dalam merefleksikan diri saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1 ini. Bahwasanya pada awalnya saya menganggap bahwa murid merupakan objek dalam pembelajaran di kelas, di mana mereka harus mengikuti mendengarkan penjelasan materi dari saya saja, melakukan apa saja yang saya perintahkan, dan harus dalam kondisi murid tetap tertib dan tenang. Sebagai seorang guru, hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum saja. Berikutnya, murid dituntut untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan, sehingga membuat murid merasa tertekan dan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Murid harus memahami semua materi yang saya ajarkan.
dan mencapai pada batas kriteria ketuntasan pembelajaran yang telah saya tentukan sehingga target kurikulum dapat terpenuhi. Saya tidak begitu memperhatikan sikap, minat, dan bakat anak-anak. Saya menganggap semua memiliki kesamaan karena saya hanya terfokus pada materi, tugas yang diberikan serta harus diselesaikan dengan baik. Setelah saya mempelajari materi yang ada pada modul 1 ini, banyak sekali hal-hal baru yang merubah pemikiran saya, di antaranya bahwasanya pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan atau sebagai anggota masyarakat. Pendidik bertugas hanya menuntun dalam proses tumbuhnya anak. Saya semakin memahami bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya memahami makna dari semboyan pendidikan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Setelah saya mempelajari tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya akan merefleksikan diri. Di antaranya, saya akan menerapkan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, saya akan membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Karena jika telah disepakati, maka tentunya pastinya ada konsekuensi yang harus sama-sama kita pahami. Yang ketiga, saya akan memberikan teladan kepada peserta didik saya dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Dan berikutnya, saya akan mengidentifikasi bagaimana cara belajar mereka, bagaimana kemampuan mereka menyerap materi yang telah saya berikan, dan saya akan menggali bagaimana memperoleh informasi tentang potensi yang dimiliki peserta didik saya. Saya yakin murid saya adalah murid yang hebat. Murid saya murid pembelajar. Untuk itu, saya sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.